Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Ngoding Otodidak. Pada video sebelumnya, PHP MVC seri 2, kita telah menginstal template ke dalam PHP MVC yang hasilnya seperti yang teman-teman lihat pada layar video ini. Nah, pada video kali ini kita akan membuat menu dan view. Sekarang kita langsung saja merubah dashboard V1 menjadi mahasiswa. Nah, kita ke codingan, kita buka sidebar, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari yang dashboard V1. Nah, ini dia dashboard V1 ini, kita rubah menjadi mahasiswa. Nah, kemudian yang dashboard V2 ini kita hapus saja. Oke, kita save. Kemudian kita balik lagi ke aplikasi, kita refresh. Nah, sekarang sudah berubah menjadi mahasiswa. Tinggal kita akan buat, pada saat kita klik menu mahasiswa, maka di sini akan tampil tabel data mahasiswa. Tapi biar lebih rapi, menu-menu yang ini kita hapus dulu ya, atau kita hidden aja, kita komen supaya nanti ke depan misal teman-teman butuh menu yang drop down seperti ini, tinggal digunakan. Jadi sementara kita komen dulu ya, kita kembali ke sidebar. Nah, yang pertama itu yang dashboard 3 kita komen. Caranya teman-teman blok, kemudian klik Ctrl/. Nah, selanjutnya menu yang di bawahnya setelah dashboard V3, nah mulai dari ini caranya teman-teman klik Ctrl+Shift kemudian panah bawah sehingga kursor lurus ke bawah sampai pada LI yang terakhir. Nah, silahkan teman-teman klik Ctrl/. Nah, kemudian save. Kita kembali lagi ke browser, kita refresh lagi. Nah, sekarang tinggal menu mahasiswa. Nanti kalau ada menu-menu berikutnya tinggal kita tambah. Oke, sekarang bagaimana cara kita klik mahasiswa? Di sini akan tampil data tabel data mahasiswa. Sekarang kita balik lagi ke sidebar, kita ke atas ke menu mahasiswa. Nah, pertama-tama di menu mahasiswa ini, di Ahref ini teman-teman ganti linknya ya. Teman-teman ketik pertama buka tag PHP pakai sama dengan, kemudian base URL. Nah, jadi base URL ini apa teman-teman? Base URL ini adalah URL utama kita, yaitu localhost PHP MVC. Itu base base URL. Nah, selanjutnya setelah base URL kita ketik nama controller. Misalkan di sini controllernya kita akan buat controller mahasiswa. Kemudian slash nama metodenya. Misalkan nama metodenya yang pertama itu nama controller aja karena dia akan tampilkan indeks. Jadi base URL mahasiswa. Nah, tapi ini akan belum akan jalan karena kita belum bikin controllernya. Nah, sekarang kita ke controller, teman-teman silakan buka controller. Nah, untuk gampangnya yang controller home ini teman-teman copy aja caranya. Setelah diklik home, kemudian teman-teman klik Ctrl+C, Ctrl+V. Nah, kemudian F2 untuk ganti namanya. Jadi tadi kita bikin controller mahasiswa. Nah, saya biasanya kalau controller itu huruf depannya tuh saya pakai huruf besar ya, supaya nanti ketahuan bahwa itu adalah controller. Nah, setelah teman-teman buat controller mahasiswa, yang pertama di line 3 ini home,
kelasnya ini, kelas home kita ganti dengan kelas mahasiswa. Jadi kelas ini namanya sama dengan nama filenya ya, file controller. Jadi di sini kita ketik mahasiswa. Selanjutnya pada bagian line 7 yang title home kita ganti juga dengan mahasiswa. Nah, nanti title ini fungsinya apa nanti saya akan jelaskan. Kemudian di line 12 home juga kita ganti dengan nama folder mahasiswa ya. Kita bikin nanti ini kita ketik aja dulu mahasiswa. Nah, saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi kelas ini namanya sesuai dengan nama controller. Kemudian title-nya ini disesuaikan karena kita nanti kan masuk ke halaman mahasiswa, nanti yang akan ditampilkan title-nya adalah title mahasiswa, atau juga bisa buat data mahasiswa title-nya. Nah, selanjutnya di sini kan ada di line 9 ini kan template header, dia akan menampilkan header, file header.php. Kemudian line 10 dia akan menampilkan file topbar .php. Line 11 dia akan menampilkan sidebar.php. Nah, yang ke-12 ini dia akan menampilkan kontennya apa? Kontennya tabel data mahasiswa. Nah, ini kita belum bikin ya. Dan yang di line 13 dia akan menampilkan file footer.php yang semuanya ada di dalam folder template. Ini kan ada footer, header, sidebar, dan topbar. Nah, sekarang di dalam folder view kita bikin folder mahasiswa, kemudian di dalam folder mahasiswa kita bikin file index.php. Sekarang kita di folder view, kita klik kanan di folder view, kemudian klik new folder. Kita buat folder mahasiswa. Nah, kemudian di dalam folder mahasiswa kita klik kanan, kita klik new file, kita bikin index.php. Nah, setelah buatkan index.php, nah misalkan di dalam index.php ini kita mau tampilkan misal heading 1 data mahasiswa, kita save. Nah, sekarang kita coba ke aplikasi, refresh, kita coba klik menu mahasiswa. Ini ada sedikit kesalahan. Kita kembali ke codingan. Sekarang coba kita buka index home ya, home index. Nah, coba kita lihat paling atas. Oh ya, ini teman-teman mulai dari line 1 sampai line 19 ini teman-teman blok, kemudian kita cut Ctrl X untuk cut Ctrl X. Nah, kemudian ini save lagi, Ctrl S. Nah, yang tadi kita cut itu kita pindahkan ke sidebar. Kita buka sidebar. Nah, di paling bawah paste di situ teman-teman. Jadi ini harus tempatnya di sidebar. Kemudian kita save, Ctrl S, kembali lagi ke aplikasi, coba kita refresh. Nah, sekarang data mahasiswanya udah tampil ya teman-teman ya. Nah, cuman dia terlalu mepet ke kiri. Kembali ke codingan. Nah, di sini di indeks mahasiswa ya. Jadi yang lain kita close aja dulu. Home, sidebar, indeks mahasiswa biar. Nah, ini controller home juga. Kemudian ini apa nih? Ini juga di close aja. Jadi tinggal controller mahasiswa sama indeks mahasiswa. Nah, supaya dia posisinya lebih proporsional, kita tambah, kita letakkan kontainer ya. Jadi teman-teman ketik div titik container. Jadi kontainer ini kelasnya Bootstrap ya. Nah, yang tutup divnya ini kita pindahkan ke bawah. Pindahkan ke bawah, kemudian save. Nah, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi.
kita letakkan data mahasiswa ini di dalam, kita refresh. Nah, dia agak ke tengah ya, jadi agak sejajar dengan ini ya. Oke, sekarang tinggal kita bikin tabel data mahasiswa di sini. Tabelnya kita akan menggunakan Bootstrap. Silahkan teman-teman buka tab baru, kemudian ketik Bootstrap 4 ya. Nah, yang ini, kemudian teman-teman enter, scroll ke bawah. Yang with school ya, yang ini Bootstrap 4 with school, teman-teman klik. Nah, di sini ada yang sebelah kiri ini ada tables, teman-teman klik. Di sini ada contoh-contoh table ya, misal ini dia cuman hanya ada garis horizontal, nggak pakai garis vertikal. Kita cari yang ini ya, yang border table ya, teman-teman klik, kemudian klik rotate. Nah, scroll ke bawah, teman-teman copy mulai dari yang div class container, teman-teman copy. Nah, sampai dia div yang terakhir, copy, Ctrl C, kembali ke codingan. Nah, yang data mahasiswa ini hapus aja, kemudian teman-teman paste di sini, save, kemudian kembali ke aplikasi, kita coba refresh. Nah, sekarang udah jadi ya tabelnya, tapi sepertinya ini ada yang kurang pas ya, dia yang kiri kanannya terlalu mepet. Coba kita ke codingan, kita periksa lagi, kita buka index home. Nah, ini oh ya, ini kenapa divnya dia sejajar gini, karena ini seharusnya tadi yang tutup wrapper ya, tutup wrapper ini kita cut, kemudian kita pindahkan ke footer, yang paling atas ya teman-teman ya, yang paling atas. Nah, kita paste di sini, kemudian save, footernya kita close, kemudian yang di index home kita ke paling atas. Oh ya, kita ke paling atas, kita lihat. Oh ya, yang div class content ini juga kita harus pindahkan nih teman-teman. Kita copy, kita cut, kemudian kita pindahkan ke sidebar. Nah, ke sidebar paling bawah, Nah, di sini kita paste di sini, Ctrl V, paste Ctrl V, kemudian kita save. Kemudian satu lagi teman-teman, yang itu tadi kan kita udah ambil class content ya, berarti div terakhir juga nih kita ambil di index home. Nah, ini kita cut, kita pindahkan ke footer paling atas, nah di paling atas. Jadi di sini ada tutup konten sama tutup sidebar. Oke, sekarang di save. Coba kita balik ke aplikasi, kita refresh. Nah, dia agak ke dalam ya, jadi posisinya udah pas. Oke, sekarang kita balik lagi ke codingan. Kita akan rubah yang pertama, dashboard ini kita akan bikin jadi data mahasiswa, kemudian dashboard yang ini juga akan kita ganti jadi data mahasiswa ya. Kita kembali ke codingan. Nah, yang footer ini kita close dulu, kemudian sidebar kita close, kemudian index home juga kita close. Nah, sekarang kita buka controller mahasiswa. Nah, data title ini yang di line 7 ini itu kan isinya data mahasiswa. Nah, ini yang akan kita tampilkan di bagian atas tadi yang di aplikasi ya. Sekarang kita copy aja, kemudian kita buka lagi sidebar ke paling bawah. Nah, ini dashboard V3 ini kita buka dulu tag PHP sama dengan kita paste yang tadi. Nah, kemudian ini kita copy,
kita paste di sini juga teman-teman, ini. Nah kemudian di href home ini kita linknya ke home, kita ketik, buka dulu tag PHP sama dengan base URL ya. Nah supaya nanti pada saat kita klik home dia kembali ke halaman home. Sekarang kita save, coba kita ke aplikasi lagi, kita refresh. Nah belum tampil, kenapa teman-teman? Kita kembali lagi ke codingan, di controller. Nah di sini kita belum buatkan nih teman-teman di sidebar, jadi dia mengirim dolar data ini ke sidebar. Jadi di sini teman-teman ketik koma, kemudian dolar data, save. Kita kembali lagi ke aplikasi, kita refresh. Nah sekarang sudah tampil ya data mahasiswa, ini juga data mahasiswa. Kalau kita klik home maka dia akan kembali ke home. Kita klik mahasiswa lagi, dia akan ke data mahasiswa. Selanjutnya pada view table ini kita akan menghapus ini ya, ini kita hapus. Kemudian kolom headernya ini kita akan ganti dengan nomor, nama mahasiswa, nick, dan jurusan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke codingan, ke indeks. Kita buka indeks mahasiswa. Nah kemudian yang line 1 line 2 ini kita hapus saja. Kemudian di line 5 first name kita ganti dengan nomor tapi disingkat aja. Kemudian yang last name ini kita ganti dengan nama mahasiswa. Kemudian email kita ganti dengan nick. Selanjutnya kita tambah satu TH lagi, yaitu jurusan. Nah di bagian bawah ini yang di T-body, yang 2 ini, 2 TR ini kita hapus. Nah 2 TR ini kita hapus. Kemudian yang di dalam TD pertama ini kita bikin aja nomor 1 ya. Kemudian yang keduanya kita hapus aja, kita kosongin. Ini juga kita kosongin. Kemudian kita tambah 1 TD karena di atas ada 4 TH ya. Save, kita kembali ke aplikasi, kita refresh. Nah jadi nanti data yang akan kita tampilkan seperti ini ya teman-teman ya, ada nomor, nama mahasiswa, nick, dan jurusan. Nah sampai di sini kita telah berhasil membuat menu dan view tabel data mahasiswa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Pada video seri keempat kita akan membuat input data ke database. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.